Al-Qiyamah diambil dari makna Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, bahwasanya yang dimaksud dengan surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Contoh seperti firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Salah satu ayat dari surat Al-Maidah di mana Allah berfirman, "Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian." Ayat ini turun di Mekah waktu Nabi sedang haji wada, tatkala Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Turunnya di kota Mekah, tetapi dia turun di tahun 10 Hijriah, berarti setelah Nabi berhijrah. Maka ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah. Saya ulangi, ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Jadi ini istilah para ahli tafsir, Makkiyah dan Madaniyah, bukan berarti Makkiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, tidak. Namanya berkaitan dengan kota, tetapi pembedaannya berkaitan dengan waktu. Yang disebut dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Apa fungsi kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Agar kita tahu kapan turun ayat ini dan nuansa pembicaraan ayat tersebut kita bisa ketahui. Kalau ayat-ayat turun disifati dengan sifat Makkiyah, ayat Makkiyah, surat Makkiyah, berarti konteks pembicaraannya biasanya berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan, yang mereka mengingkari hari kiamat, yang mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau disifati ayat Madaniyah atau surat Madaniyah berarti konteksnya kebanyakan berkaitan dengan kaum muslimin karena sudah berdiri negara Islam di kota Madinah, banyak berkaitan dengan hukum-hukum atau bagaimana interaksi dengan orang Yahudi atau ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan karena disebut dengan ayat Madaniyah dan surat Madaniyah. Taib, tatkala kita tahu surat ini surat Makkiyah, maka kita tahu nuansa ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Walid bin Mughirah, ya, dengan tokoh-tokoh kaum musyrikin. Surat ini disebut dengan surat Al-Qiyamah. Apa maknanya Al-Qiyamah? Al-Qiyamah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama seperti Al-Qiyamah, seperti As-Sakhah, seperti Al-Qari'ah, At-Tamah, ya, As-Sa'ah. Dan masing-masing nama tersebut memiliki makna. Seperti As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya waktu, artinya apa? Hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Tidak disadari, tahu-tahu tiba-tiba terjadi hari kiamat, baghtah, maka disebut dengan as-sa'ah. Contohnya as-sakhah yaitu hari yang berkaitan dengan suara yang sangat kencang yang memiliki suara. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala. Disebut dengan at-tamah. At-tamah artinya malapetaka yang meliputi segalanya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari malapetaka tersebut. Itu disebut dengan hari kiamat juga namanya at-tamah. Contohnya juga namanya adalah al-qari'ah. Al-Qari'ah yaitu suatu yang mengetuk dengan keras. Seperti orang qara al-bab itu mengetuk pintu dengan keras, memukul dengan kuat sehingga menakjubkan, mengagetkan orang yang mendengarnya. Tatkala kedahsyatan hari kiamat begitu banyak menjadikan orang ketakutan pada hari tersebut, maka disebut dengan Al-Qari'ah, ya. Kemudian di antaranya disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hisab. Namanya banyak, di antara sekian nama-nama hari kiamat adalah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah diambil dari kata qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tersebut di mana manusia akan berdiri menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semua, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan, ya. Ka'annahum jaradun muntashir, keluar dari kuburan maka seperti belalang yang bertebaran, ya. Enggak karu-karuan, bingung mau kemana. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi berdiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang duduk.
Tidak ada apalagi berbaring, semuanya berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan yaumul qiyamah karena qiyaman tawilan, yaitu berdiri yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari di mana satu hari seperti rasanya 50.000 tahun, sementara matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Itulah disebut kenapa dengan hari kiamat. Yaumul qiyamah itu hari di mana manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang kafir, wadzalika ya, yaumun asir, ya, hari yang sangat berat. Ya, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidak ringan hari tersebut. Tapi bagi orang beriman berarti mafhum mukhalafah kebalikannya, berarti bagi orang beriman meskipun ada syiddah, ada kesulitan, ada kedahsyatan, tapi ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya para ulama sering berwasiat, barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, maka dia banyak berdiri di hadapan Allah selama di dunia. Banyak salat malam. Perbagus berdirinya dia di hadapan Allah tatkala sedang salat, maka dia akan dipermudah berdirinya tatkala di padang mahsyar. Ya. Inilah kenapa disebut dengan yaumul qiyamah.